Saya mulai perjalanan dari daerah Balaesang menuju ke daerah Damsol, daerah Sojol, Taipa, Dampal Selatan, Dampal Utara, Bambapula, daerah Dondo, daerah Lampasio, terus masuk ke Toli-Toli Kota, daerah Dakopamean, daerah Toli-Toli Utara, daerah Diole, daerah Binontoan, daerah Monano, dan beristirahat di Buol. Halo, terima kasih sudah mengunjungi channel saya. Ini adalah video part kedua dari perjalanan hari ketiga touring Sulawesi saya. Cuaca sangat cerah ketika kami memasuki kota Toli-Toli dan lalu lintas sangat lancar. Tidak ada kemacetan atau halangan yang berarti selama perjalanan ini. Berikut definisi singkat tentang kota Toli-Toli. Toli-Toli menurut Kompasiana. Kota Toli-Toli sendiri berasal dari kata Tolu yang artinya tiga, dan tiga dimaksud adalah tiga manusia. Lebih tepatnya tiga manusia kayangan yang menjelma ke bumi menjadi Taude Baulan, Taude Galang, dan Taude Bumbung Lanjat berdasarkan sejarah Kabupaten Toli-Toli. Simbesang Mesogu Motim Pedes Magau yang berarti bekerja keras dengan semangat persatuan yang kokoh adalah moto daerah ini. Itu dia sejarah singkat kota Toli-Toli untuk kenalan kita. Nah, mari kita mulai mengenal lebih jauh daerah ini. Toli-Toli dijuluki sebagai kota cengkeh. Ya, memang Toli-Toli dikenal sebagai kota cengkeh. Alasannya sederhana, karena setiap masyarakatnya punya lahan cengkeh yang menjadi salah satu mata pencarian utama sekaligus komoditas andalan daerah ini. Perlu diketahui bahwa Toli-Toli adalah penghasil cengkeh terbesar di Sulawesi Tengah sesuai data BPS Provinsi Sulawesi Tengah. Namun anehnya harga cengkeh tidak mendapat kepastian. Harga cengkeh tidak benar-benar menyenangkan petani cengkeh. Nah, itu mengapa kerap kali mereka berdemo menuntut kestabilan harga cengkeh. Cukup ironis bukan? Dijuluki sebagai daerah cengkeh dan menjadi komoditas andalan, tapi kesejahteraan petaninya belum begitu diperhatikan. Toli-Toli menyimpan pesona alam yang mempesona. Untuk wisata bawah laut, Toli-Toli tidak kalah indahnya dengan daerah lain. Anda bisa mencoba untuk mengunjungi Taman Laut Pantai Sabang. Anda bisa menemukan betapa indahnya di sana. Jika ingin melihat keindahan pulau berpasir putih dengan laut biru jernih, Anda bisa mengunjungi Pulau Kapas, Pulau Salando, Pulau Tende, Taragusung, Pulau Pandan, dan lain-lain. Anda juga bisa mengunjungi air terjun Batu Maelam ataupun air terjun Malangga yang sejuk dengan suara gemercik air yang menyenangkan. Bukit Asa, bukit berkabut yang indah, serta tempat wisata lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Toli-Toli bagaikan mangkusuk, bercampur dari banyak suku. Bukan hanya suku daerah yang mendiami Toli-Toli, namun juga beberapa suku lain seperti Buol, Bugis, Makassar, Gorontalo, dan Minahasa. Jika Anda berkunjung ke sini, Anda akan mendapati beberapa logat khas, logat Bugis, Gorontalo, dan Minahasa. Hal tersebut yang membuat masyarakat mudah beradaptasi dengan bahasa-bahasa daerah lainnya. Kejadian ini pernah suatu teman saya kebetulan dari Gorontalo dan Makassar bertemu mengerti kata kita, dan hampir berselisih hanya karena kata tersebut. Kalau kata kita versi Makassar dan Gorontalo memiliki arti yang berbeda. Makassar kita berarti kamu, sedangkan Gorontalo berarti saya. Jika Anda adalah orang Toli-Toli,
sudah pasti tidak sulit membedakannya. Tinggal disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Banyaknya suku yang mendiami Toli-Toli membuat paham akan perbedaan dan beradaptasi. Untuk hal-hal kecil seperti arti kita saja wajib saya paham, apalagi perbedaan budaya dan kebiasaan masing-masing suku. Saya senang dengan perbedaan itu. Dengan perbedaan saya banyak belajar dan memahami. Tidak seperti kota-kota besar yang punya banyak hal dan segala yang Anda mau tersedia. Di sini lain cerita. Tidak ada mall, Starbucks, McDonald, dan hal-hal umum serupa yang sering Anda jumpai di kota besar. Di sini berbeda. Transportasi online seperti Gojek dan Grab pun belum masuk di sini. Namun semua baik-baik saja sampai. Anehnya, karena itu semua tidak ada, masyarakatnya mencoba membuat produk dan aplikasi sendiri. Dan saya rasa itu cukup luar biasa jika keterbatasan tidak menghambat kreativitas, melainkan menghasilkan kreativitas. Hal unik lainnya yang bisa Anda temukan di sini adalah moda transportasinya. Taksi bukan taksi yang Anda bayangkan pada umumnya. Namun taksi yang dimaksud adalah mikrolet. Cukup lucu sekaligus unik, tapi itu memang yang terjadi. Moda transportasi yang banyak digunakan adalah motor. Becak masih ada, namun sudah cukup jarang digunakan. Untuk transportasi antar daerah, banyak menggunakan bus ataupun mobil rental. Pesawat ada, namun penerbangan terbatas dan biayanya juga cukup mahal. Jarak antar kota di Sulawesi Tengah cukup jauh, bisa 10-12 jam untuk sampai di suatu kota. Jadi bisa dibayangkan capeknya untuk melakukan perjalanan antar daerah. Dan saya sangat berharap suatu hari nanti ada kereta api di sini atau proses penerbangan yang luas dan terjangkau. Ya, semoga. Tinggal di daerah dengan akses yang memadai memanglah menyenangkan dan nyaman. Anda bisa melakukan banyak hal dengan mudah. Semua tersedia dan hanya cukup sedikit usaha untuk melakukan hal yang Anda inginkan. Namun dengan kesederhanaan dan keterbatasan daerah ini, saya rasa tidak perlu mulu-mulu untuk melakukan sesuatu. Tidak perlu neko-neko untuk menjadi sesuatu. Cukuplah menjadi sederhana, membuat saya baik-baik saja. Dan daerah ini mendukung saya untuk menjadi sederhana. Saya senang dengan kesederhanaan kota ini. Kotanya, masyarakatnya, social life-nya. Walaupun kota lain punya hal besar yang menjanjikan, saya merasa Toli-Toli selalu berhasil untuk menjadi tempat berpulang. 5 hal tadi adalah sedikit gambaran saya tentang daerah Toli-Toli. Mendeskripsikan daerah sendiri terasa sedikit sulit. Sama halnya ketika Anda disuruh mendeskripsikan diri sendiri. Semoga dengan informasi ini Anda bisa lebih mengenal Toli-Toli.